Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita, Kitab Nasoihul Ibad, yang insya Allah pagi ini akan melanjutkan materi yang kemarin ya, tinggal satu lagi. Insya Allah nanti dilanjut dengan makalah yang ke-31 dari bab keempat. Jadi ke bawah sedikit ya. Alhamdulillah sudah bergabung Bu Usi. Alhamdulillah hadir Pak Ustadz. Siap ya. Kemudian Rams. Sudah hadir juga. Saimur Sidik. Oke, kita mulai saja. Kita nanti sapa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan doa terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mas Yanto, waalaikumsalam Mas. Suara bas. Suaranya ngebas Ustaz. Oh, ngebas ya subhanallah. Ya mudah-mudahan Masya Allah, Teh Mimin kok sudah nyebut Masya Allah ya. Mudah-mudahan Masya Allahnya kagum ya Teh. Oke. Buya Asyuro, alhamdulillah. AF, assalamualaikum, salam dari Madura. AF ya, alhamdulillah. PM Khadimul Quran Batu Nanggai. Ustadz, apakah ada kelas untuk belajar dan iya, insya Allah nanti di live ini sedikit-sedikit ya. Nanti saya perkenalkan tentang Nahwu Shorof dengan metode saya, insya Allah. Atau nanti di series dibuka dulu ya, di series insya Allah sedikit-sedikit. Nah, cuman kemarin saya tidak ada waktu, kemarin terlalu padat, jadi belum sempet ya. Nanti kita di awal-awal insya Allah perkenalkan tentang nahunya ya, Nahwu Shorof dengan metode saya, insya Allah. Mudah-mudahan lebih mudah dipahami ya, gitu. Insya Allah nanti kita sedikit-sedikit ya. Oke, kita lanjut membaca dulu ya. Kita insya Allah membaca dulu materi yang tersisa kemarin ya. Dewi, assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah ya, waalaikumsalam. Oke, bikin VT khusus belajar Nahwu Shorof Ustadz. Ya, insya Allah ya, sebetulnya sudah, tapi baru dicicil itu paling 3 menit 5 menit. Buka aja di VT saya, itu ada yang awal-awal ya, ada sekilas tentang Nahwu Shorof. Ketik aja sekilas tentang Nahwu Shorof, itu ada ya, tapi sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Nah, arti sedikit, durasinya cuman 5 menit begitu, sedikit ya. Insya Allah saya dicicil ya dalam VT-nya atau di seriesnya, rencana itu seperti itu. Dan nanti ketika live, nanti saya ulang gitu biar lebih paham ya. Jadi seperti ini, nanti saya tampilkan ya, mudah-mudahan jelas. Bentar. Nah, ini kan di sini bisa dilihat, ini di Al-Iqlan, cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran ya. Makanya nanti insya Allah kalau saya waktu malam sudah ada, saya akan kaji tentang tafsir Jalalain ya. Jadi nanti kaji tentang tafsir Jalalain yang nanti di situ sama ya. Jadi yang pertama dibahas tentang kedudukan kalimatnya, kemudian cara membaca tafsirnya. Ini jadi ada cara mudah memahami tata bahasa Al-Qur'annya, insya Allah. Kemudian sebagai biar mudah memahaminya, seperti ini. Ini yang akan kita pelajari itu kan shorof ya. Shorof itu ilmu yang menerangkan tentang kata, gitu. Kemudian nahwunya adalah ilmu yang menerangkan tentang kalimat. Nah, seperti inilah nanti ini sudah ada sebetulnya di VT saya ya. Monggo dilihat di VT saya itu
eh, yang judulnya sekilas tentang nahwu sorof. Nah, begitu. Kemudian di sini saya udah ringkasannya nih. Jadi kata di dalam Al-Quran itu terbagi tiga ya. Jadi kata di dalam Al-Quran terbagi tiga. Yang pertama adalah kata kerja fi'il. Yang kedua adalah kata benda, isim. Yang ketiga adalah kata depan atau huruf. Jadi ketika kita sudah memahami tiga hal ini, insya Allah kita memahami ayat, memahami kalimat di dalam bahasa Arab, insya Allah mudah ya. Kenapa kita sulit? Karena kita belum mengenali fiilnya, kata bendanya, kemudian kata depannya. Begitu. Dan itu yang dijelaskan. Monggo di VT saya sudah saya tapi ya sedikit ya kita cicil biar tidak jenuh. Nah, begitu ya. Nah, ini Safriza ya. Ya Ustadz pengen bisa baca kitab gundul. Ya, itu ilmunya dua. Pahami nahwu dan pahami sorof. Kalau nahwu itu cara membaca harokat ya, cara mengharokati. Kalau nahwunya itu membaca akhir. Akhirnya tuh fathah, kasroh, apa donmah begitu ya. Oke, kita mulai. Insya Allah nanti sedikit-sedikit ya. Pak Teguh ini alhamdulillah sudah bergabung ya. Assalamualaikum. Oke, Pak Teguh istiqomah ya. Mudah-mudahan semangat terus balong gandu. Oke. Kemudian Ahmari ya, Ahmari Halim juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Yuni juga sudah bergabung. Safrizal tadi ya. Allah mudah-mudahan beri kemudahan untuk Ustadz dalam mengajar kami. Amin, amin mudah-mudahan. Oke ya. RT 25 hadir Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Oke. Siap Bu Haji ya. Semangat Bu Haji. Oke. Kita mulai mencari ilmu dalam keadaan kenyang. Oh, ini sudah dibongkar ini ya. Menemukan apa terusannya. Oh iya, ini udah dibongkar. Alhamdulillah. Ini yang terakhir dari makalah 29 ya. Ini. Oke, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tolabnal ilma fi batnin shiba'in fawajadnahu fi batni ja'i'in. Nah, itu ya. Jadi di sini dijelaskan wa tolabnal ilma. Nah, wawanya atop ya. Tolabna ini fi'il madi. Tolabna itu fi'il madi ya. Nah, fa'ilnya nahnu. Ingat kalau fi'il madi itu cirinya akhiran ya. Cirinya akhiran. Makanya kita harus paham akhiran fi'il madi gitu ya. Nah, di sini ada, nah saya udah tulis ini. Ini jadi kalau fi'il madi itu cirinya akhiran. Nah, akhirannya fathah, alif, wawu alif, tak mati, ta, na, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu. Nah, ini ciri akhiran fi'il madi ya. Makanya di sini lurusin. Kalau akhirannya fathah, dia menyimpan domir huwa. Ya. Kalau tadi akhirannya na, nah ini. Kalau akhirannya na, dia menyimpan domir nahnu. Jadi setiap fi'il itu menyimpan domir. Oke ya, ingat. Nah, itu. Jadi seperti ini, tolabna. Ini fi'il madi, cirinya akhiran ya. Cirinya akhiran. Beda sama fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari itu ada awalan dan ada akhiran. Nah ini. Jadi kalau fi'il mudhari, fi'il mudhari itu cirinya ada awalan, ada akhiran. Awalan ya, akhiran doma. Jadi cara menghafalnya ya doma, ya alif nun, ya wawu nun, tak doma, tak alif nun, ya na, tak doma, tak alif nun, tak wawu nun, tak iya nun, tak alif nun, tak na, alif doma, nun doma. Nah begitu. Ini kalau fi'il mudhari ya. Jadi kalau awalan ya akhiran doma, dia menyimpan domir huwa. Begitu. Ya, itu. Nah, saya udah bikin tabelnya ya. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Jadi ini tadi tolabna ini fi'il madi ya. Fi'il madi fa'ilnya nahnu. Nah, ingat domir pada fi'il itu bila domirnya huwa dan hiya itu tidak langsung menjadi fa'il.
Tapi kalau selain huwa dan hiya itu langsung menjadi fa'il gitu. Makanya di sini dibaca ilma. Kenapa ilma? Maf'ul bi, objeknya. Kami telah mencari ilmu. Nah gitu. Fi batnin. Fi-nya huruf jar, batnin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Fi batnin, dalam keadaan perut. Nah gitu. Atau dalam perut shibain. Shibain itu kenyang. Kenapa dibaca shibain? Dia naat dari batnin. Gitu ya. Naat dari batnin. Naat itu sifat ya. Dan naat selalu mengikuti man'utnya. Jadi fi batnin shibain. Dalam perut kenyang. Nah, coba deh. Kita suka menganjurkan anak kita ketika mau berangkat sekolah. Maka yang kita tanyakan, nak sudah sarapan belum? Nah, gitu kan. Nah, sudah sarapan belum? Padahal dia mau mencari ilmu. Nah, itu satu kesalahan kita. Padahal fawajadnahu. Nah, ini. Fa-nya atop. Wajadna ini fi'il madi. Hu-nya domir mutasil. Bila nempel ke fi'il dia jadi maf'ul bih. Ingat ya, jadi domir mutasil bila nempel ke fi'il dia jadi maf'ul bih. Jadi objek. Wajadnahu. Ternyata kami mendapatinya. Nyanya itu kembali ke ilma. Jadi ke ilmu. Ternyata kami mendapati ilmu itu fi batnin. Fi-nya huruf jar, batnin, majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Kemudian di sini ada ja'iin, yang kosong. Perut yang kosong. Nah begitu ya. Jadi perut yang lapar. Nah itu. Jadi ternyata selama ini kita salah gitu. Anak kita mau berangkat sekolah, yang ditanya oleh kita adalah nak sarapan dulu. Begitu. Padahal ilmu akan masuk ketika fi batnin ja'iin. Nah gitu. Nah, dalam posisi perut kosong. Begitu. Iya kan? Jadi dalam posisi perut kosong, maka ilmu itu akan masuk. Gitu. Nah itu. Jadi 4 kesalahan kan tadi yang dibahas itu. 4 kesalahan yang kita lakukan terus-menerus dan kita tidak merasa salah gitu. Pertama, mencari kekayaan dengan harta. Ya, maksudnya dalam harta. Padahal kekayaan itu dan di dalam qanaah. Begitu kan ya dan seterusnya. Nah, jadi di sini fi batni mencari ilmu dalam posisi perut kenyang. Ternyata kami mendapati ilmu fi batnin ja'iin. Nah, begitu. Nah, itu satu kesalahan kita ya. Monggo sekarang kita perbaiki. Cobalah ketika kita mau menuntut ilmu dalam keadaan perut kosong dulu. Gitu. Kitab apa ini Gus? Ini kitabnya Nasoihul Ibad. Ya. Ini siapa nih? Pak Muji ya, Pak Muji. Oke, Pak Muji menanyakan kitab ya. Nasoihul Ibad bab keempat, ya, makalah ke-29 dulu ya. Nanti kita lanjut ke 31. Ini nerusin yang kemarin. Nah, begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita sekarang merubahnya begitu ya. Makanya ketika seseorang perutnya kosong, itu insya Allah tajam ingatannya. Gitu ya. Tidak berpikir begini, kalau perutnya kosong, nanti pikirannya kemana-mana. Ya, insya Allah enggak. Allah berikan kefahaman. Begitu. Allah berikan kefahaman. Yakin ya. Kemampuan Allah itu hebat gitu. Kita harus percaya kepada Allah bahwa Allah tuh punya kemampuan. Nah gitu ya. Ikuti aturan-aturannya. Begitu. Jangan mengikuti aturan kita sendiri. Aturan kita belum tentu ya. Tapi aturan Allah lah yang membuat kita. Nah itu insya Allah. Ya, jadi ini satu kesalahan kita. Ternyata ilmu itu akan faham. Fawajadnahu fi batnin ja'iin. Nah, gitu. Di dalam perut yang kosong. Nah, di sini ada satu naskah yang lain ya. Wa fi nuskhotin. Nah, dalam naskah yang lain, amnak. Oke, terima kasih. Ternyata
yang keempatnya adalah wa talabna rizqa fil ardi fawajadnahu fis samai. Nah, ini dalam naskah lain ya. Nah, kan yang di sini yang keempat itu adalah menuntut ilmu dalam keadaan perut kenyang, ternyata kami mendapati ilmu itu dalam keadaan perut kosong. Begitu ya. Wak Dabuk, terima kasih Wak. Nah, dalam naskah lain di sini disebutkan wafi nuskhotin. Wafi nuskhotin itu naskah, redaksi ya. Dalam redaksi lain, watolab narizko, kami mencari rizki fil ardi, di bumi. Fawajadnahu fis samai. Ternyata kami mendapati rizki itu fis samai, di langit. Begitu. Jadi rizki itu di langit. Apa yang dimaksud dengan rizki di langit? Ai maksuman fis samai. Maksuman ini isim maf'ul ya. Ini dibaca maksuman. Nah, ini kita harus tahu polanya ya. Dia isim maf'ul. Nah, di sini polanya. Nah, ini urutan fi'il madi ya. Ini fi'il mudore, ini bentuk masdarnya, ini masdar mimnya, ini isim fa'il. Ini isim maf'ul. Baru fi'il amar, baru fi'il nahi, baru isim zaman dan makan dan isim alat. Nah, ini susunan ini kita harus paham ya. Ini namanya tasrif istilahi. Oke. Terus pola tadi yang mana ngambilnya? Nah, di sini maf'ulun. Nah, maf'ulun, ingat ada mim dan ada wawu menjelang akhir. Maka bacanya pasti maf'ulun. Nah, coba kita lihat di sini. Maksuman, ini aslinya maksumun ya. Aslinya maksumun karena dia menafsirkan apa gitu sehingga menjadi nasab. Ya. Jadi ternyata di sini fawajadnahu, kami mendapati rizki itu fis sama. Maka ini ai maksuman. Artinya kalau isim maf'ul itu yang di. Ya. Saya ulang tadi, ini kalau polanya ada di isim maf'ul, maka diartikannya yang di. Kalau adanya di isim fa'il yang me, begitu. Ya, jadi ini polanya tadi ada di isim maf'ul, maka diartikannya yang dibagi. Begitu. Yang dibagi fis sama'i, di langit. Gitu. Jadi rizki kita itu sudah dibagi. Di mana dibaginya? Di langit. Makanya ada orang katanya di depan itu sudah apa? Rizkinya sudah di depannya. Ternyata enggak jadi kan. Artinya gini, misalkan ada seseorang mau jual tanah gitu kan. Terus kita mendapatkan pembelinya. Dan pembelinya datang, harganya sudah cocok gitu. Nah, itu berarti rezeki kita sudah di depan ya, di depan mata. Tapi memang tidak ada di atasnya, di langitnya tidak ada bahwa kita hari itu dapat rezeki, dapat duit gitu kan. Ternyata gagal, ada saudaranya yang tidak setuju lah dengan harganya dan lain sebagainya. Sehingga gagal, itu yang disebut rezeki di langit. Jadi maksuman fis samai. Nah itu Pak Nudin ya, terima kasih Pak Nudin. Jadi maksuman fis samai. Jadi rizki itu memang sudah dibagi di langit. Makanya orang yang beriman dia hidupnya selalu tenang. Selalu tenang. Ingat cirinya orang beriman. Pertama adalah dia nasbiru alal bala. Ya kan? Dia bersabar atas bala. Itu. Superhero, terima kasih. Mudah-mudahan. Spinder ya, terima kasih Spinder. Mudah-mudahan barokah. Begitu. Jadi dia sabar dengan ujian. Kemudian wanaskuru ala roho. Dia selalu bersyukur tentang biaya hidup. Biaya hidup berapapun yang Allah beri, dia syukur. Nah, dengan syukurnya itulah azidanakum. Maka Allah tambah. Ya. Merasa cukup itulah yang dicukupi oleh Allah. Ketika merasa kurang, ya dikurangi oleh Allah. Ya, itu ciri orang beriman. Yang ketiganya ciri orang beriman itu wanarodo bil qodo. Dia menerima dengan ketetapan Allah. Nah, jadi hidupnya tidak ngoyo ya. Arti tidak ngoyo, dia selalu tenang bahwa rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah di langit. Nah itu ya. Selama ini kita mengira bahwa rizki itu di bumi ya. Nah, gitu.
Jadi ternyata rizki itu di langit. Nah gitu. Wa tolabna rizko, kami mencari rizki fil ardi, di bumi. Fawajadnahu. Ternyata kami mendapati rizki itu fis sama, di langit. Apa yang dimaksud di langit? Maksuman fis sama, sudah dibagi di langit. Begitu. Makanya kita harus percaya ya bahwa takdir itulah rencananya Allah yang berjalan di muka bumi ini. Begitu ya, mudah-mudahan hidup kita jadi tenang gitu. Tidak iri kepada yang lain karena rizki itu tidak tertukar. Ya, kalau itu rizki kita nyampe ke kita. Allah itu tidak mempunyai sifat pelupa. Allah selalu ingat dengan rencana-rencananya. Allah merencanakan tentang kita, Allah tidak lupa. Walaupun hamba Allah banyak, Allah tidak akan lupa. Nah itu. Maksuman fis sama. Nah itu hebat ya Allah itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke. Ini makalah yang ke-29 ya. Jadi ini sudah selesai makalah yang ini, bahwa ada 4 hal ya yang manusia itu ternyata salah menyikapinya dan kesalahannya itu tetap dilakukan. Nah, setelah kita ngaji ini, mudah-mudahan kita menjadi tahu dan bisa memperbaiki ya. Yang pertama, ternyata kekayaan itu fawajadnahu fil qanaah, di dalam qanaah. Kemarin ingat ya bahwa qanaah itu aromanya semerbak, akan tercium oleh kekayaan dan kedudukan. Keduanya akan mencari orang yang qanaah. Makanya bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang qanaah, ya, gitu. Kemudian yang keduanya tolabna rohah. Ternyata kemakmuran gitu ya. Ketentraman maksudnya. Ketentraman itu terdapat bukan pada banyaknya harta. Fitsau roti. Apa maknanya? Kasrotil mal. Bukan pada banyaknya harta. Tetapi fawajadnahu fawajadnaha fikilatil mal. Nah, ternyata kita mendapati ketentraman itu pada sedikitnya harta. Maksud sedikit harta itu begini. Ketika kita punya toko satu, ya, tapi bisa mencukupi. Dengan punya toko 4 bisa mencukupi. Itu mending kita punya toko satu tapi mencukupi. Gitu. Jadi kita bisa ibadah. Kita bisa ngikuti pengajian begitu ya. Abu Abid ya, terima kasih. Begitu. Jadi kita punya waktu untuk bermasyarakat, untuk bertetangga gitu. Tapi kalau 4 dan 4-4-nya dipantau sama kita, nah itu. Kang Abdul ya, Pak Abdul, terima kasih Pak Abdul, mudah-mudahan barokah. Kemudian yang ketiganya adalah watolabna ladzat. Kang Abdul, terima kasih. Jadi mencari al-ladzat. Nah, kemarin al-ladzat itu kesenangan ya. Nah, kami mencari kesenangan bi halawati zauq, dengan manisnya rasa gitu. Wanuril basori, dengan terangnya penglihatan. Maksudnya enak dipandang. Ya gitu, kalau punya kendaraan bagus ternyata enak dipandang gitu kan. Wa khuduril marju, dan apa yang diharapkan tercapai, apa yang diharapkan, apa yang ditunggu-tunggu datang gitu kan. Nah, itu namanya al-ladzat. Ya, kami mencari kelezatan, kesenangan, finikmati, dalam kenikmatan. Ternyata bukan. Ya. Fawajadnaha, kami mendapati kelezatan, kami mendapati kesenangan itu fil badani sohihi, pada badan yang sehat. Orang kalau badannya sehat, duitnya banyak, senang. Badannya sakit, duitnya banyak, tidak tidak apa namanya, tidak tergiur. Ya, gitu. Oke ya, itu yang dimaksud. Jadi badan sehat itulah yang menjadikan diri kita merasa senang, begitu ya. Dapat hadiah kendaraan bagus, tidak akan senang ketika badan kita tidak sehat. Nah itu. Oke, kemudian yang terakhir tadi watolabnal ilma. Ternyata mencari ilmu itu tidak fi batnin shibain, tidak dalam keadaan perut yang kenyang. Fawajadnahu, ya, kami mendapati ilmu itu fi batnin jaiin. Jadi dalam perut yang kosong. Mangga sekarang kita rubah
Anak kita ketika berangkat ke sekolah, nggak usah pakai sarapan dulu ya. Wah, kira-kira kuat kan nih ibu-ibu ya? Ya, takut takut kelaparan begitu ya. Cobalah. Ini yang benarnya seperti ini. Insya Allah anak kita menjadi soleh. Ya, pinter belum tentu soleh, tapi soleh pasti pinter. Nah begitu. Itu yang kita maksud ya. Mudah-mudahan anak kita menjadi soleh. Oke, ini yang pembahasan kemarin ya. Monggo kita sapa dulu. Izin jawab qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah dan tidak marah ketika kehendak tidak. Oh iya, boleh, bagus, itu tambahannya. Jadi qanaah itu menerima apa yang diberikan oleh Allah. Betul, menerima itu susah ya. Tidak segampang apa yang dikatakan. Ketika cocok pemberian Allah itu bisa menerima. Tapi ketika tidak cocok, apakah bisa menerima? Nah, itulah hanya orang qanaah yang mampu menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Ya, Pak Sam, terima kasih Pak Sam. Ya, oke ya, bagus ya. Ricky Adi, terima kasih Pak Ricky ya sudah membantu. Kemudian Al-Habsi, Al-Habsi, alhamdulillah ikut gabung ya. Oke, amin. Bu Mimi menjawab amin. Wiwin, alhamdulillah hadir Tasik. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita coba makalah yang ke-31. Nah, mana nih? Ini. Nah, ini. Ini makalah. Yang ini dilewat, kenapa ini sudah? Sudah pernah dibahas ini. Nah, maka kita lewat berikutnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata wassalasuna. Wal maqalatul hadiyatu wassalasuna. An hatimil asammi. Dari Hatim al-Asom ya. Rahimahullahu. Nah, ini belum pernah dibahas ya, atau pernah kemarin ini. Rahima. Ini bacanya Rahima. Kenapa tidak Rohama? Nah, itu. Ini yang jawab kamus. Rohima itu fi'il madinya, itu yang jawab kamus. Ketika di kamus itu tertulis Rohima, bukan Rohama. Nah, ingat pola dari mujarod itu ada fa'ala, fa'ala, fa'ala. Jadi bab fa'ala ada 3. Ada juga bab fa'ila, ada 2. Fa'ila, fa'ila, begitu. Ini fi'il madi ya. Ada juga fa'ula. Nah gitu. Jadi kalau fa'ala bisa yaf'ulu. Kalau fa'ala bisa yaf'ilu. Kalau fa'ala bisa yaf'alu. Nah ini yang menentukan kamus ini. Kenapa jadi yaf'ulu, kenapa jadi yaf'ilu, kenapa jadi yaf'alu. Ini yang menentukan kamus. Jadi kalau kita lihat di kamusnya itu fa'ala, nanti ada garis di atas. Berarti yaf'alu. Seperti zahaba, yadhabu. Tidak boleh zahaba, yadhibu. Tidak boleh juga zahaba, yadhubu. Kalau zahaba, yadhabu. Karena di kamusnya garisnya di atas. Fathah. Nah sekarang fa'ila. Nah kalau fa'ila ada 2 bab. Bisa fa'ila yaf'ilu, bisa juga fa'ila yaf'alu. Begitu. Nah sekarang tadi ada rohima. Mana tadi? Nah ini. Ini dibaca rohima. Tidak rohama. Karena di kamusnya rohima. Rohima yarhamu. Nah berarti babnya ini. Nah ini yang kedua. Ya, jadi rohima yarhamu. Fa'ila yaf'alu. Tidak boleh rohima yarhimu. Ya, ini yang menentukan kamus ya. Makanya nanti harus punya kamusnya. Begitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ikut ngaji Ustadz. Ayai ulil. Oke, ayai ulil ya, istiqomah ya. Saya pernah baca nih ayai ulil ya. Oke, Hasim. Oke, lanjut ya. Jadi ini rahimahullahu. Nah, kenapa dibacanya Allahu fa'il? Hu-nya domir mutasil nempel ke fi'il, dia jadi maf'ul bi. Semoga Allah merahmatinya. Begitu jadinya ya. Itu. Jadi al-asom ini. An hatimil asom. Oke, Maisaroh Bumai ya. Terima kasih. Rahimahullahu. Annahu qala.
Anaknya huruf nasab dan taukid, hu-nya domir mutasil sebagai isim anak. Kola fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anak. Ingat, kola akan sempurna ketika ketemu makulul qauli. Makulul qauli itu kalimat. Nah, ini harus jadi kalimat. Ya, sebagai makulul qauli. Jadi nanti sempurna isim anaknya. Apa khobar anaknya ya, isim anaknya hu. Bahwasanya beliau kola, gitu kan. Beliau berkata, arba'atu asya'a. Ini dibaca tidak arba'atun, dibaca arba'atu. Karena dia mubtada yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof. Dia jadi mubtada dan dia juga jadi mudhof. Maka depannya dibaca asya'a, mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu ngejer. Kenapa tidak asya'i? Nah, itu. Jadi kalau asya'a tanda jernya fathah karena isim ghairu munsharif. Ya, gitu. Jadi kalau isim ghairu munsharif itu tidak terjadi kasroh. Jadi ngejernya fathah, rofaknya doma, nasabnya fathah. Jadi tidak terjadi kasroh. Arba'atu asya'a. 4 perkara. Gitu ya. 4 hal begitu. Layak rifu. Nah gitulah. Layak rifu. Laknya nafi. Gitu ya. Laknya nafi. Kemudian ya rifu. Ini fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari'nya berarti ngambilnya dari sini polanya. Nah, ya'rifu. Fa'ala yaf'ilu. Arofa ya'rifu. Begitu ya. Jadi tidak boleh arofa ya'rofu. Ini yang menentukan kamus. Ain fi'il. Harokat di ain fi'il yang menentukan kamus. Oke. Lanjut ya. Jadi ini la ya'rifu. La ya'rifu. Nah, saya ingatkan lagi kalau nanti Pak Dokter Muse, terima kasih Pak Dokter ya, istiqomah Pak. Oke. Ahmad, Ahmari, oke, Ahmari, oke, Ahmari ya, terima kasih. Kalau sedang live kemudian mati, tetap istiqomah ya, tetap nunggu karena suka panas gitu HP-nya. Jadi saya sering memberitahu biar ingat. Jadi pas mati nggak ada suaranya gitu. Nah, itu tungguin aja, insya Allah tidak lama. Gitu ya, saya ngasih tahu lagi. Martini, assalamualaikum Ustadz, salam kenal nyimak Ustadz. Monggo Martini, mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, Glory hadir Ustadz. Oke, lanjut. Anwar Hartadi, gitu ya. Oke, amin ya, makasih. Oke, kita lanjut. Nakrisna, terima kasih Nakrisna. Oke, semoga barokah ya Nakrisna. Bu Mimi juga sudah mulai itu ya. Jam berapa live tiap hari? Oh, tiap live-nya hari Senin sampai Jumat ya, jam 5.30 itu. Pak Manain, alhamdulillah. Salam Babo, selamat ya. Oke, Pak. Nah, ini istiqomah alhamdulillah. Oke, Fahri, assalamualaikum Ustadz, hadir ikut ngaji dari Serang, Banten. Alhamdulillah Fahri ya, mudah-mudahan istiqomah Fahri. Oke, lanjut ya. Jadi la ya'rifu, la-nya nafi, ya'rifu fi'il mudhari. Si kopi pahit, terima kasih, semoga barokah ya. Si kopi pahit. Ya'rifu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Kemudian belum fa'il ya, maksudnya ya'rifu domirnya huwa. Oke, terus di sini ada, nah ini dibacanya maf'ul ya. Qadraha. Pak Cik, Masya Allah. Pak Cik, monggo Pak Cik, terima kasih, semoga barokah Pak Cik. Waduh, aduh ya, alhamdulillah nih Pak Cik, semangat terus Pak Cik ya, alhamdulillah beliau ini istiqomah. Terima kasih Pak Cik, semoga barokah rizkinya. Qadra, dibaca qadra, ini maf'ul bi. Maf'ul bihnya muqaddam ya, karena kita belum ketemu fa'il. Nah ini tadi saya baca ya'rifu fi'il mudhari, sampai situ berhenti. Asep Siregar ya, terima kasih Pak Asep, mudah-mudahan istiqomah. Kemudian qadrahu, qadraha. Qadra maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih.
begitu ya. Ila, nah ini ilanya berarti dia masuk sebelum sempurna kalimat. Karena belum ketemu fa'il, ila masuk. Makanya ila ini namanya ila hasriyah. Ila itu ada hasriyah, ada istisna. Kalau ila istisna, dia masuk setelah kalimat itu sempurna. Kalimat sempurna apa sih? Nah, begitu kan? Kalimat sempurna itu kalau ada fi'il, fa'il, maf'ul bi, itu sudah sempurna. Ada mubtada, ada khobar, itu berarti sudah sempurna. Ada isim ina, ada khobar ina, itu berarti sempurna. Ketika ila masuk di tengah-tengah, sebelum itu kalimat sempurna, maka itu namanya ila hasriyah. Contoh, mubtada, terus masuk ila, baru khobar. Nah itu berarti ilanya hasriyah. Termasuk ini fa'ilnya belum ketemu, masuk ila, maka depan dibaca arba'atun. Nah ini fa'ilnya. Ya, fa'il dari ya'rifu. Begitu ya. Jadi tidak akan mengetahui, tidak akan mengenal qadroha, kadarnya, nilainya, hanya yang 4. Gitu. Apa ini maksudnya gitu kan ya, kita belum paham ya. Nanti pembahasan berikutnya tambah paham. Jadi arba'atu asya'a, 4 hal yang gitu kan tidak akan mengenal, tidak akan mengetahui ya. Mengenal itu lebih dalam sebelumnya daripada mengetahui ya. Maka saya lebih nyaman diartikan mengenal. Ya. Tidak akan mengenal nilainya. Nyahnya itu kembali ke 4 ini. Ya. Tidak akan mengenal yang 4, tidak akan mengenal kadar ya. Nilai yang 4 hanya dengan yang 4. Begitu. Hanya yang 4. Yang 4 minal ajnasi. Ya, di sini tafsirnya ya. Pak Nudin, terima kasih. Nah, nanti kita lanjutkan barangkali belum paham. Oke. Makanya di sini butuh tafsir. Kalau nggak ditafsiri itu nggak paham. Fahri, terima kasih. Bu Ai, terima kasih. Mudah-mudahan istiqomah. Nah, di sini Mala, iya Mala ini sudah istiqomah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah terus ya. Mala tuh Mbak Mala apa? Bu Mala ya. Oke. Fa inna syai'a. Ini innanya huruf nasab dan taukid. Mama Ais, terima kasih Mama Ais. Oke, Mama Ais udah mulai gabung ya. Oke. Fa inna syai'a. Ini innanya huruf nasab dan taukid, maka depannya dibaca syai'a. Sesungguhnya sesuatu itu, nah gitu. Sesungguhnya sesuatu itu, kenapa dipakai itu? Karena ada al. Kalau ada al ini sudah ma'rifah. Jadi sudah tertentu, maka boleh diartikan itu. Sesungguhnya sesuatu itu innama. Nah, ingat ini. Innama adalah huruf hasr untuk menunjukkan kekhususan. Gitu. Kekhususan atau keistimewaan, maka diartikannya hanya. Kalau hanya itu nggak ada yang lain. Itu berarti istimewa, ya. Innama itu diartikannya sesungguhnya. Nah, nanti hanyanya itu setelah kalimat berikutnya. Nah, ini dibaca yu'rofu. Ya, dibaca yu'rofu. Kenapa dibaca yu'rofu? Ini majhul. Ya, fi'il mudhore majhul. Ingat kalau fi'il mudhore majhulnya itu domah awalnya, fathah ain fi'ilnya. Jadi dibaca yu'rofu. Beda dengan yang tadi. Nah, kalau ini ya'rifu. Kalau ya'rifu bentuk maklum. Kalimat aktif. Tapi kalau dibaca yu'rofu, ini menjadi kalimat pasif. Jadi artinya di. Ya. Maka sesungguhnya sesuatu itu sungguh bisa diketahui hanya, kembali ke mak. Hanya, ini namanya mak kafah. Hanya bididdihi. Binya huruf jer, diddi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi bididdihi ini 3 kata. Bi huruf jer, diddi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof dan dia bisa menjadi idofah, kata majmuk.
Jadi ini bididihi ini tiga kata. Ya. Kalau kita sudah mulai mengenal kata, maka kita akan mudah untuk bacanya. Makanya tadi saya di awal memberi informasi bahwa kata di Quran itu tiga. Ada fiil, ada isim, ada huruf. Fiil itu kata kerja, isim itu kata benda, huruf itu kata depan. Ketika kita sudah mulai mengenal tiga hal itu, maka ketika melihat kalimat di Quran, kalimat di kitab, itu kita paham gitu. Oh ini fiil, ini isim. Nah ini termasuk ini. Bididdihi ini tiga kata. Ya. Tadi B-nya huruf jar, diddi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi kalau diartikan itu innama yu'rofu bididdihi. Sesungguhnya ini dulu diartikannya. Litma ya. Litma baru ya. Litma 25. Litma 25. Terima kasih ya. Mala, terima kasih Mala. Oke, wong wetan apa ini? Untuk bedakan majhul dan maklum tadi. Oh iya, untuk bedakannya itu tadi rumusnya. Domah awalnya, kasro ain fiilnya. Itu kalau rumus majhul. Kalau maklum itu sudah ada di rumus di sini. Nah ini rumus maklum semua. Ya, yang ada di tabel ya. Nah, itu nanti saya sedang bikin itunya ya, seriesnya ini nanti. Nah, jadi nanti ini maklum namanya. Kalau majhul tinggal dirubah. Nah, ini kan fa'ala nih, ini maklum. Kalau dibikin majhul jadi fu'ila. Begitu. Jadi domah awalnya kasro ain fi'ilnya. Berarti menjadi majhul, menjadi kalimat pasif. Gitu. Nah, kalau fi'il mudhore, ini fi'il mudhore kan. Ini kan kalau dibaca yaf'ulu ini maklum namanya kalimat aktif. Artinya me. Tapi kalau dibikin pasif jadi di. Nah, maka dirubah. Fathahnya menjadi donma. Kemudian ain fi'ilnya menjadi fathah. Jadi yuf'alu. Gitu ya. Ya, insya Allah nanti sering diulang. Insya Allah paham ya. Yang penting istiqomah ngajinya. Istiqomah ya. Istimewakan Allah. Ketika kita mengistimewakan Allah, Allah pun akan mengistimewakan kita. Begitu. Kalau kita menomorduakan Allah, Allah pun akan menomorduakan kita. Istimewakan ngajinya ya, walaupun kita pakai online, tapi mudah-mudahan ya kita itu berkah ya, gitu. Oke lanjut ya. Jadi tadi mana tadi ya? Yang ini. Jadi innama yu'rofu bididdihi. Sesungguhnya bisa diketahui bididdihi dengan lawannya. Nah ini. Fa inna syai'a, maka sesungguhnya sesuatu itu innama, sesungguhnya yu'rofu, dia bisa diketahui. Nah, yu'rofu itu kan butuh naibul fa'il ya. Naibul fa'ilnya itu huwa. Dia bisa diketahui hanya. Nah ini. Jadi dikasih hanya. Jadi kalau innama itu huruf hasr. Jadi ada pengkhususan. Ya, sesungguhnya dia bisa diketahui hanya dengan lawannya. Apa maksudnya? Kita akan terasa nikmatnya sehat ketika kita sakit. Nah itu lawannya. Kita akan merasakan betapa enaknya punya uang ketika tidak punya uang. Itu. Jadi lawannya itu ya. Ini yang disebut fa inna syai'a. Maka sesungguhnya sesuatu itu innama, sesungguhnya yu'rofu, dia bisa diketahui hanya bididihi, dengan lawannya. Begitu. Kayak kita ternyata punya istri tuh enak apa tidak. Begitu kan? Terasa enak punya istri kalau tidak ada. Itu pas ada malah tidak bersyukur, ya suka dimarahin, suka dicemberut. Nah itu nggak boleh ya. Contoh aja nih Mbak, sambil bercanda ya. Biar nggak tegang gitu kan. Oke, malah innama membatalkan amalan inna ya. Oh, iya. Betul. Jadi kalau innama dia membatalkan. Jadi kalau ketemu
isim, maka mubtada khobar. Kalau ketemu fiil, ya fiil fa'il maf'ul. Itu bagus ya. Iya betul. Makanya ini fiil fa'il maf'ul ya. Karena bentuknya majhul jadinya fiil mudhari majhul dan naibul fa'il. Sip. Betul, betul sekali. Ya. Oke. Oke, Malak ya, Pak Cik, terima kasih Pak Cik. Oh, luar biasa Pak Cik ini semangatnya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan terus 45 semangatnya Pak Cik. Alhamdulillah. Lanjut ya. Oke. Nah ini mulai yang pertamanya. Nah, tadi kan ada 4 ya, 4 sesuatu, 4 hal ya. Layak rifu, tidaklah akan mengenal, tidaklah akan mengenali qadroha, nilainya, illa arba'atun, hanya dengan 4 yang lainnya. Nah, gitu. Pak Asep, terima kasih ya. Itu Pak Asep Siregar, alhamdulillah beliau istiqomah juga ya. Rusdi, oke. Muhammad Sahrir, oke. Farhan juga sudah mulai kelihatan ya yang apa? Yang istiqomahnya. Jadi pondok di mana ya? Pondok di mana apa mondok di mana? Gitu. Itu pertanyaannya ya. Mondok di mana apa pondok di mana? Itu beda ya. Oke, dijelasin dulu. Oke, lanjut. Nah, jadi tadi fa inna syai'a innama yu'rafu bididdihi. Sesungguhnya sesuatu itu sungguh dia akan bisa dikenali, dia akan bisa diketahui hanya dengan lawannya. Begitu. Oke, oh mondok di Cirebon. Oke, lanjut ya. As-sababu. Nah, ini. As-sababu. Kenapa dibaca as-sababu? Nah, berarti mubtada, pokok kalimat ya. Pokok kalimat mubtada. As-sababu. Sabab itu masa muda. Ya, masa muda. La ya'rifu. Nah, ini bacanya maklum ya, jangan majhul. La ya'rifu. Kenapa dibaca ya'rifu fi'il mudhari? Ya. Fa'ilnya belum ya, baru domir ya. Baru domir. Nah, Krisna terima kasih. Qadrahu. Nah, ini qadro, kenapa dibaca qadro? Qadro ini 2 kata ya. Ini idofah namanya, kata majemuk. Kenapa tidak qadru? Dibaca qadro. Maf'ul bi. Maf'ul bi ya, yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Nah, kalau dibaca kenapa Ustaz? Apa ini maksudnya? Andi al-Fakir. Kalau dibaca kenapa Ustaz? Kayaknya belum selesai ya. Kalau dibaca kenapa Ustaz? Itu. Andi al-Fakir kan sama saja. Apanya ya? Kalau dibaca, coba mohon Pak Andi ya, dijelaskan lagi. Mudah-mudahan saya paham. Jadi, asyababu, maaf Ustaz, ya monggo dibenahi dulu. Asyababu, masa muda itu, la ya'rifu. La tidak ya'rifu, akan mengenali. Tidak akan mengetahui, tapi lebih condong saya lebih enak mengenali ya, karena mengenal itu lebih dalam. Qadarahu. Ini hunya kembali ke asbab. Ya. Masa muda, ini pokok kalimatnya. Berarti khobarnya itu la ya'rifu qadarahu illa syuyukhu. Ini khobarnya. Kalau khobar itu penjelas pokok kalimat ya. Ingat ya. Khobar itu penjelas pokok kalimat. Ini pokok kalimatnya masa muda. Masa muda la ya'rifu. La tidak. Ya'rifu akan mengenali qadrahu nilainya masa muda. Illa. Nah, ilahnya berarti hasriyah. Kenapa hasriyah? Karena belum ketemu fa'il. Makanya di depan dibaca asyuyuhu. Rofa. Karena fa'il itu hukumnya rofa. Jadi asyuyuhu adalah fa'il dari ya'rifu.
Asyuyukh itu masa tua. Ya. Jadi masa muda la ya'rifu, la tidak, ya'rifu mengenali qadrahu nilainya masa muda, illa hanya asyuyukhu masa tua. Kita itu akan merasakan betapa nikmatnya masa muda ketika kita sudah tua. Itu yang dimaksud, ya. Makanya tadi 4 sesuatu tidak akan mengenali, gitu kan? Tidak akan mengenali nilainya hanya dengan 4 yang lain. Advokat, terima kasih ya. Mudah-mudahan barokah. Begitu. Jadi masa muda la ya'rifu, tidaklah akan mengenali qadrahu, superhero Mr. X, terima kasih. Tidak akan mengenali nilainya masa muda illa suyuhu, hanya masa tua. Ingat ya, ilahnya jangan diartikan kecuali. Karena ini ilahnya namanya ilah hasriyah. Ya. Akhmari Halim, terima kasih. Ya. Azman Jupri. Okay. Itu ya. Jadi ilahnya diartikan hanya, jangan kecuali. Kita bedakan. Kalau kecuali istisna, kalau hanya itu hasriyah. Biar kita tertib ya. Gitu. Jadi masa muda tidaklah akan mengenali nilainya masa muda. Kadar itu nilai kan ya. Kadarnya masa muda, nilainya masa muda hanya masa tua. Jadi kalau kita sudah tua, itu merasakan betapa nikmatnya masa muda. Ya, masa muda tuh giginya masih bagus. Kita bisa merobek tebu. Ya tahu tebu nggak? Tebu ya. Itu Mahfud Rozak. Nah, Pak Mahmud alhamdulillah ya, Masya Allah. Beliau ini sudah istiqomah. Istiqomah hadir di pengajian ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan Pak Mahmud Rozak. Oke. Oke ya. Endah luwih Yahwa tafsiran. Apa ini bahasa apa ya? Endah luwih Yahwa tafsiran hela. Apa ya? Saya nggak paham nih. Bahasa apa itu ya? Koja ya, Abah Oji Koja ya, alhamdulillah. Fatimah, oke, Fatimah ini baru ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mudah-mudahan istiqomah ya. Adi, jam berapa saja live-nya Ustadz? Kina Bulan, terima kasih Kina Bulan. Abu Faris, terima kasih ya. Mudah-mudahan barokah. Oke. Live-nya itu jam 5.30 ya. Waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Tapi Senin sampai Jumat ya. Sabtunya nggak bisa. Ngaji tasrif apa itu tadi? Oke. Lanjut ya. Online setiap kapan Ustaz? Senin sampai Jumat. Ya. Kikik. Kikik, assalamualaikum. Oke. Oke. Rizky Dharma, di mana izin ikut belajar baca kitab. Oke, monggo ya. Lanjut. Ya oke, lanjut ya. Nah, itu. Ini baru nomor 1 ya. Semuanya ada 4 ya. Jadi masa muda gitu, la ya'rifu, tidaklah akan mengenali nilainya masa muda illa syuyuhu. Hanya masa tua. Nah, gitu 1 ya. Udah sering hadir Ustaz. Oh, alhamdulillah. Mungkin baru kesebut ya. Fatimah ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Udah sering hadir terus Pak Ustadz, subhanallah. Subhanallah ya. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, lanjut dong Ustadz. Ini siapa ini? Muhammad ya mungkin ya. Oke, amin ya rabbal alamin ya. Wong Etam, Wong Etan, Wong Etan. Waktu berangkat kerja tadi sayang sekali, masya Allah. Ya, nggak bisa ya. Lihat itunya, fitinya nanti di cuplikannya ada, insya Allah ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ai. Nah, ini menjelaskan masa tua ya. Maka ai ini huruf tafsiriyah. Maka ini dibacanya ahla, ahli apa ahlu. Dia menafsirkan mana gitu. Kalau menafsirkan asyuyuhu, maka harus dibaca rofa. Ternyata dia menafsirkan asyuyuhu. Jadi apa sih asyuyuhu? Ahlul haromi.
Kenapa dibaca haromi ngejer? Karena ini idofah. Kalau idofah itu mudhof ilainya wajib ngejer. Gitu. Jadi ahlul haromi. Haromi itu apa? Pikun. Ahlul haromi berarti mendapati pikun. Begitu ya. Jadi orang tua itu pikun, dia merasakan nikmatnya masa muda. Ya, ingatannya masih tajam, matanya juga masih tajam, giginya bisa merobek gitu. Kalau sudah tua, ya, makan gorengan aja lama sekali gitu. Nah, itu namanya ahlul haromi. Tapi ada rumusnya. Ketika tua kita tidak pikun, itu ternyata ada rumusnya. Apa rumusnya? Boleh dibaca di dalam surat Al-Hajj. Ya, surat Al-Hajj di dalam tafsirnya itu ada ya, penjelasan bahwa gimana caranya biar kita itu tidak pikun di masa tua. Ya, ternyata baca Quran. Orang yang rajin baca Quran itu tidak akan terjadi pikun di masa tuanya. Apalagi mempelajarinya. Ya. Baca aja, itu tidak akan terjadi pikun. Nah, mudah-mudahan kita tidak terjadi ya, karena kita sering mempelajari Quran. Gitu. Itu ada di Al-Hajj ya. Nah, ayatnya kalau tidak salah ayat 5. Tapi lihat tafsirnya ya, tafsir Jalalain. Ya, insya Allah nanti saya juga akan membahas di live itu tentang tafsir Jalalain. Rencananya untuk waktu malamnya. Dalam 1 minggu sekali lah insya Allah. Saya lagi cari waktunya untuk ngaji kitab Jalalain. Ya, itu. Jadi ada Qur'annya insya Allah. Ya. Nah, jadi Qur'annya tetap kita bahas tentang tata bahasanya, kemudian kita bahas tafsirnya, cara membaca tafsirnya. Insya Allah ya. Oke, kita lanjut. Nah, kami tunggu tafsir Ustaz, subhanallah. Ya, mudah-mudahan waktunya ketemu ya. Insya Allah saya lagi cari waktunya biar bisa istiqomah. Insya Allah siap nyimak. Nah, alhamdulillah. Abu Faris ya. Jalalain ya nanti kitabnya insya Allah. Oke. Itu ada di kitab Jalalain bahwa orang itu di masa tuanya tidak akan terjadi pikun kalau rajin baca Quran, apalagi mempelajarinya. Gitu. Hina ya kita kalau di masa tuanya itu pikun. Oke, ini ada yang doain mudah-mudahan waktunya ada. Terima kasih ya. Oke. Nah, siap ya. Kodri siap. Oke. Boleh sesekali mau membaca Ustaz. Oke. Herman Winandi. Oke. Sesekali mau membaca Ustaz. Oh, membaca Quran ya. Oke. Oke, lanjut ya. Terima kasih kalau membaca Jalalain. Iya, insya Allah. Jalalain itu kitabnya sedikit tafsirnya tapi seperti cengek. Cengek itu cabai rawit ya. Jadi begitu dimakan itu terasa pedas. Itulah Jalalain. Karena Jalalain itu tafsirannya sedikit-sedikit. Tidak sebanyak yang lainnya. Tapi insya Allah pedasnya terasa. Ya, Abdul, terima kasih Pak Abdul ya. Ya, ikut membaca. Oke, ya. Kita lanjut. Mana tadi? Mana tadi ya? Advokat, terima kasih banyak. Oh ini ya, kita lagi bahas ini. Ahlul haromi. Nah itu bab pertama ya. Kemudian yang kedua, wal afiyatu. Wal afiyatu. Wawonya atop, Bu Ayi, terima kasih Bu Ayi. Wawonya atop al afiyatu, ini maktuf. Maktuf alihnya mana? Nah, maktuf alihnya adalah as-sababu. Jadi as-sababu yang pertama, tadi ada 4 ya. Yang kedua adalah wal afiyatu. Nah, kita sudah kenal afiat ya. Afiat itu apa? Nah, itu kita mengenalnya afiat itu kaitannya biasanya sehat ya, sehat wal afiat begitu kan ya. Nah, itu sambungannya. Kayak hawa nafsu gitu kan ya. Sambungannya seperti itu. Biasanya kita nyebutnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ternyata di sini wal afiyah itu Pak Cik, terima kasih. Ada tafsirnya. Difaul makruhi. Ini dibaca makruhi. Ya, ini bentuknya isim fa'il ya. Isim maf'ul, maaf. Nah, yang ini.
Nah, ini isim maf'ul. Maf'ulun, makruhun gitu. Jadi artinya yang di. Ya, ingat ya. Jadi kalau isim maf'ul itu artinya yang di. Kalau isim fa'il yang me. Ingat itu ya. Jadi kalau ada polanya mengikuti maf'ulun, itu berarti artinya yang di. Makruhun yang dibenci. Gitu. Atau yang tidak disukai boleh. Begitu. Maka di sini kenapa dibaca makruhi? Karena dia jadi mudhof ilaih. Difa'u. Nah, ini difa'u dari mana polanya? Begitu ya kalau ada tanya, kok baca difa'u itu dari mana? Kok bisa dibaca difa'u? Nah, ini namanya mazid satu. Ini sorob ya. Majid satu. Apa itu majid satu? Tambahan satu huruf. Ini lihat ada 3 bab ya. Saya sering ini biar kita hafal. Majid satu ada 3 bab. Bab pertama adalah fa'ala. Bab kedua fa'ala. Bab ketiga af'ala. Kalau ditanya mana mazidnya, mana tambahannya? Bab pertama tambahannya adalah tasdid di ain fi'il. Kemudian bab yang kedua fa'ala. Mana mazidnya? Alif setelah fa fi'il. Bab yang ketiga af'ala. Mana mazidnya? Alif sebelum fa fi'il. Kita coba lihat bab yang kedua. Fa'ala yufa'ilu fi'alun. Fi'alun ini bentuk masdar. Fi'alun. Coba kita lihat di kitabnya. Fi'alun. Nah ini. Difa'un. Sama kan? Jadi fi'alun. Difa'un. Nah begitu. Berarti ini polanya ngambil dari mazid satu bab yang kedua. Fa'ala yufa'ilu fi'alun. Difa'un. Nah begitu. Berarti fi'il madinya apa? Dafa'a yudafi'u difa'un. Nah begitu ya. Jadi ini dibaca difa'ul makruhi. Nah, difa itu pencegahan ya, penolakan gitu. Difa'ul makruhi, penolakan sesuatu yang dibenci. Nah, gitu. At-taubah. Terima kasih ya. Jadi afiyah itu artinya difa'ul makruhi. Jadi penolakan sesuatu yang dibenci, penolakan dari kebencian gitu. Seperti dagang itu rugi, itu kan nggak disukai ya. Nah itu namanya kalau tidak rugi berarti afiat gitu, dagangnya al afiat gitu, tidak terjadi kerugian. Jadi penolakan kebencian, penolakan ketidaksukaan gitu. Makanya sehat wal afiat gitu. Nggak ada orang sehat tuh nggak suka. Aku nggak suka sehat ya pengennya sakit. Enggak. Nah itu makanya disambung sehat wal afiat. Harusnya dagang untung juga untung wal afiat. Begitu ya. Tapi jarang kita pakai bahasa itu ya. Jadi aslinya seperti itu. Jadi tertolaknya sesuatu yang dibenci gitu. Jadi kita tidak menemukan hal yang tidak kita sukai. Itu namanya afiat. Begitu ya. Nah, itu ingat ya. Jadi apa tadi? Afiat itu difa'ul makruhi gitu. Jadi penolakan terhadap sesuatu yang tidak disukai ya. Jadi penolakan itu maksudnya tidak terjadi. Tidak terjadinya sesuatu yang tidak disukai menimpa diri kita. Nah, begitu. Kalau diterjemahkan itu seperti itu. Makanya disebut afiat. Begitu ya. Jadi afiat itu bukan sehat. Sehat sendiri. Sehat wal afiat gitu kan. Nah, jadi sehat tersendiri, afiat tersendiri. Nah, ini yang dimaksud adalah afiat, bukan sehat ya. Jadi afiat itu difa'ul makruhi, tertolaknya sesuatu yang tidak disukai ya. Makruh itu dibenci maknanya. Kita ngambil polanya dari isim maf'ul ya. Ya, mudah dipahami keterangan nahwu sorobnya. Makasih Ustaz. Subhanallah ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Oke. Monggo seriesnya diklik ya. Saya udah buka series. Di situ diklik kalau kita punya waktu. Diklik aja gitu. Biar kita lebih paham ya. Nah di sini layak rifu qadroha illa. Nah itu. Sama kayak tadi. Laknya nafi ya'rifu fi'il mudhari.
Domirnya huwa, belum ada fa'ilnya. Ya, ingat tuh, belum ada fa'ilnya. Jadi nanti kalau ketemu isim dibaca rofa. Gitu. Kodro, kenapa tidak kodro saja fa'ilnya? Tidak, nanti artinya tidak masuk karena di sini ada masuk ila ya. Nah gitu, ila. Jadi kodronya jadi maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bihnya yang duluan. Qadroha, begitu ya. Jadi kodro maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudof. Haknya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Haknya kembalinya kemana? Haknya kembali ke al-afiyah. Al-afiyah ini mu'anats, ada tamar butoknya. Maka ha. La ya'rifu qadroha. La tidaklah. Ya'rifu akan mengenali qadroha, nilainya afiat. Begitu. Kadarnya afiat. Illa. Nah itu ilahnya hasriyah. Kok bisa hasriyah? Karena belum ada fa'il masuk ilah. Jadi ilahnya diartikan hanya. Nah, tadi yang belum ketemu fa'il. Fa'il itu adalah isim yang rofa. Ya, Bapak boleh, Ibu boleh, Mbak boleh, Teteh boleh. Lihat seri saya itu menjelaskan tentang kalimat fi'liyah dan kalimat ismiyah. Monggo dibuka, diklik ya. Biar kita tahu bisa membedakan mana kalimat fi'liyah, mana kalimat ismiyah. Nah, itu di seri saya. Setiap VT saya tuh ada seriesnya ya sekarang ya. Tapi masih sederhana karena saya baru belajar. Baru belajar apa nama seriesnya. Alhamdulillah disetujui oleh TikTok juga ya. Jadi bisa tampil. Nanti kedepannya mungkin perbaikan-perbaikan. Biar lebih durasinya biar lebih lama begitu. Ya, insya Allah. Insya Allah itu baru percobaan ternyata disetujui juga. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan barokah gitu. Oke ya, Tulus. Iya, Tulus terima kasih. Pak Tulus ya. Terima kasih. Jadi ya'rifu qadroha. Gitu. Tidaklah akan mengenali kadar atau nilai afiat illa hanya, maka ini bacanya ahla, ahli apa ahlu. Tadi yang belum ketemu apa? Yang belum ketemu fa'il. Fa'il itu adalah isim yang rofa, maka dibaca ahlu. Kalau dibaca ahlu, tidak pakai al, tidak pakai tanwin, maka dia bisa menjadi mudof. Maka depannya dibaca mudof ilai. Mudof ilai itu ngejer. Jadi dibaca al-balai. Jadi ahlul balai. Gitu. Ya. Jadi afiat tadi, afiat itu terhindarnya dari kebencian ya. Itu. Boleh terhindarnya atau penolakan sesuatu yang tidak disukai boleh. Ya, afiat tidak akan dikenali sama kita. Ya. La tidaklah ya'rifu akan mengenali qadroha nilainya afiat illa hanya ahlul balai. Hanya ahlul bala itu apa? Orang yang tertimpa bala, balai gitu. Balai itu apa? Balai itu apa? Ujian ya. Gitu. Jadi kalau kita tertimpa ujian, kita akan terasa ya, akan terasa nikmatnya afiat gitu. Terasa nikmatnya tidak ada masalah lah gitulah gampangnya ya. Jadi ketika kita dapat masalah, kemudian masalah itu tertangani, lepas, itu baru terasa nikmat tuh. Nikmatnya tidak punya masalah. Gerah, gerah itu akan terasa. Nah, gerah itu masalah ya. Kapan kipas angin terasa nikmat? Kapan AC terasa nikmat? Ketika kita gerah. Begitu. Nah, itu kipas angin itu afiat. Ya, ibaratnya afiat. Kita akan merasakan nilainya kipas angin ketika kita gerah. Nah, gerah itu ahlul bala. Nyambung ya? Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham. Jadi afiat itu contohnya gerah. Gitu. Kita akan merasakan nikmatnya kipas angin. Oh, kipas anginnya itu afiat ya, maaf ya. Kita akan merasakan nilainya kipas angin, nilainya AC ketika kita gerah. Gitu. Jadi kita tidak akan mengenali nilainya kipas angin hanya ketika gerah. Nah, begitu maknanya ya.
Jadi kita tidak akan merasakan afiat itu seperti apa sih. Gitu. Ternyata kita akan mengenali nilai afiat itu ketika hanya di sini ya, hanya ahlul bala. Ya, ketika kita ditimpa balai gitu ya. Nah, begitu. Nah, di sini qala Al-Ghazali. Nah, di sini Imam Al-Ghazali memberikan contoh. Ya, biar kita mudah memahami afiat itu apa begitu kan. Qolanya fi'il madi, maka dibaca Al-Ghazali. Kenapa tidak Al-Ghazali atau Al-Ghazaliyah? Karena fa'il. Fa'il itu isim yang rofa. Ya, gitu ya. Jadi Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu berkata begitu. Badala hadza apa hadhi ini? Badala hadhihi ya berarti ya. Ini hak ya. Badala hadhihi, badala itu pengganti ya. Pengganti ini gitu. Badala hadhihi. Pengganti ini al jumlati ya. Ini itu isim isyarah. Maka ini depannya dibaca jumlati. Gitu ya. Kenapa dibaca jumlati? Nah, itu masalahnya. Karena perlu dicatat kata setelah isim isyarah itu sebagai badal. Jadi kata setelah isim isyarah itu sebagai badal. Itu perlu dicatat ya. Oke. Iya betul. Ya, rofu siapa fiilnya? Oh, siapa fa'ilnya gitu mungkin ya. Rajauna 88 dia nanyain ya'rifu siapa fiilnya, siapa fa'ilnya mungkin ya. Nah, ya'rifu yang mana? Ini ya. Ini. Nah, fa'ilnya setelah ila ya. Setelah ila. Nah, ini kalau di ini syuyuhu. Makanya tadi saya bilang ilanya hasriyah. Jadi ila masuk sebelum sempurna kalimat. Begitu ya. Nah, termasuk tadi ini. Ya'rifu qadroha. Maka fa'ilnya adalah ahlul bala. Begitu ya. Nah, oke. Sekarang Imam Al-Ghazali itu badalah hadhihi al-jumlati. Dia mengganti ya, mengganti kalimat ini. Intinya memberikan contoh. Ini la ya'rifu qadral ghina. Nah, gitu. Ini lebih jelas lagi beliau. La ya'rifu qadral ghina. La-nya nafi, ya'rifu fi'il mudhari. Ya. Qadra maf'ul bih muqaddam yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Al-ghina ini mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Jadi tidak ghini tetapi tetap ghina karena ini akhirannya ada huruf ilat. Huruf ilat itu menelan harokat ya. Jadi la ya'rifu qadral ghina. Begitu ya. Nah, tidaklah akan mengetahui Anwar Saadi. Pak Anwar, terima kasih Pak Anwar ya. Ya'rifu qadra. Nah, tidak akan mengetahui nilainya kaya gitu. Nilainya kekayaan illa hanya, nah ini ilahnya hasriyah, ahlul fakri. Kenapa dibaca ahlu tidak ahla atau tidak ahli? Karena fa'il dari ya'rifu. Gitu, fa'il dari ya'rifu. Makanya ilahnya tadi hasriyah. Jadi hanya ahlul fakri, hanya orang fakir. Jadi dia akan merasakan betapa bernilainya kekayaan ketika kita itu fakir. Makanya tadi saya kasih contoh, kita akan merasakan nilainya punya duit. Bahwa punya duit itu enak ketika tidak punya duit. Gitu. Itu yang disebut afiat. Ya, afiat. Gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya sama persis ya. Kedudukan kalimatnya sama persis. Wasihatu, wawanya atop, sihatu maktuf. Dari matuf alihnya wal afia itu sama ya. Jadi wasihatu. Nah, ini baru sehat. Wasihatu dan sehat itu la ya'rifu qadroha illal marodo. Nah, ini marodo adalah isim yang rofa.
Kenapa tidak mardu? Tetap mardo. Ini domahnya ada di iya. Ini huruf ilat namanya. Kalau huruf ilat itu menelan harokat. Ya, jadi tetap dibaca mardo. Ya, la ya'rifu qadroha. Tidaklah akan mengenali nilainya sehat illa mardo. Hanya orang yang sakit. Ternyata mardo itu jam'u maridin. Bentuk jama dari orang sakit. Marid. Ya. Bentuk jamak marid adalah mardo. Nah gitu. Ya, nyambung ya. Jadi sehat tidaklah akan mengenali nilainya sehat ilal mardo. Hanya orang sakit. Ya. Akhmari Halim, terima kasih ya. Jadi kalau kita sakit kita baru mengenali ya. Baru mengenali betapa nikmatnya, betapa berharganya sehat. Nah itu. Nah mardo adalah jam'u maridin. Bentuk jama dari marid. Ai ila ahlus sakomi. Sama ya. Jadi di sini ada penjelasan. Ai maksudnya ila yang ini ahlus sakomi. Orang yang ditimpa sakit. Ahlus sakomi ya. Dia akan merasakan nikmatnya sehat ketika sakit. Maknanya gitu. Dan yang terakhir, wal hayatu la ya'rifu qadroha ilal mauta. Nah, sama ini kedudukan kalimatnya. Dan hidup itu la ya'rifu, dia tidak akan mengenali qadroha, nilainya hidup ilal mauta. Hanya orang mati. Gitu. Jadi orang kalau sudah mati, dia akan merasakan betapa bernilainya hidup. Karena orang hidup itu bisa beramal, tapi orang mati tidak bisa beramal. Begitu. Jadi jangan sampai kita menyesal ya. Alhamdulillah selesai ya. Itu mudah-mudahan kita istiqomah. Alhamdulillah hari ini tidak mati HP-nya, mudah-mudahan sampai ditutup dengan doa ya. Masya Allah, saya bersyukur sekali ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin ya. Saya lagi cari waktu untuk kajian tafsir Jalalain di malam hari ya. Mudah-mudahan bisa ketemu ya, minta doanya. Udin Mokhidin, terima kasih banyak. Fahri, terima kasih. Mohon diri Ustaz, monggo. Jadi selesai hari ini, masak sudah selesai. Masak sudah selesai. Oke, jadi insya Allah mudah-mudahan ya Pak Naim, terima kasih yang sudah bergabung dan mohon maaf yang belum saya sapa. Doa apa nih? Doanya. Oh, doanya ya. Syukran Ustadz ilmunya. Terima kasih Fahri, terima kasih ya Hadron. Doakan istiqomah Ustadz. Mudah-mudahan ya kita berdoa. Nah, dokter Muse, Pak dokter nih alhamdulillah istiqomah mengikuti sampai selesai Pak dokter. Mudah-mudahan barokah. Martini alhamdulillah ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Bu apa Mbak nih? Ya. Waduh, aduh. Alhamdulillah Ustadz, semoga jadi amal jari. Amin. Amin ya. Salam Pak Ustadz. Apa tadi ya? Terima kasih Pak Ustadz. Oke, banyak ilmu apa tadi ya? Oke, maafkan saya Ustadz ya. Moh ya. Sama-sama ya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah dan kita tetap mengikuti pengajian-pengajian ini dan tunggu Pak Dokter, terima kasih. Tunggu live malamnya ya. Insya Allah saya mau ngadain kajian kitab Jalalain ya. Insya Allah. Mudah-mudahan waktunya ketemu di malam Ba'da Isya ya rencananya. Kita doa dulu, mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah. Pak Asep Siregar, terima kasih ya. Oke, balap ngaji syukron. Pak Ustadz. Oke. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini ada yang nanya malam ini ya Ustaz. Belum Pak, belum nanti ya. Malam ini saya padat jadwalnya sampai malam. Malam ini sampai malam saya. Jadi insya Allah nanti saya pasti tahu ya ketika live ada pemberitahuan insya Allah. Oke. Wandi hadir dari Cianjur ya. Salam Pak Ustadz Wandi. Maafkan saya. Oke. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul alim.